Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 115. Daftar harga Luigi Vampa. Kita terbangun dari setiap tidur, kecuali satu-satunya tidur yang ditakuti Danglars. Ia pun terjaga. Bagi seorang Paris yang terbiasa dengan tirai sutra, dinding berlapis bludru dan wangi lembut kayu yang terbakar, yang asap putihnya menari dalam lengkung anggun di sekitar kamar, pemandangan sel berkapur putih yang menyambut matanya saat bangun terasa seperti kelanjutan mimpi buruk yang tak kunjung usai. Namun dalam situasi seperti ini, satu detik saja cukup mengubah keraguan terkuat menjadi keyakinan mutlak. Ya, gumamnya. Aku berada di tangan bandit yang diceritakan Albert de Morcerf. Gagasan pertamanya adalah menarik napas dalam-dalam untuk memastikan apakah ia terluka. Ia meminjam kebiasaan ini dari Don Quixote, satu-satunya buku yang pernah ia baca dan masih sedikit ia ingat. Tidak, serunya. Mereka tak melukai, tapi mungkin mereka merampokku. Ia merogoh saku-sakunya. Semuanya utuh. 100 Louis yang ia sisihkan untuk perjalanan dari Roma ke Venezia masih di saku celananya. Di saku mantelnya, dompet kecil berisi surat kredit senilai 5.050.000 franc masih tersembunyi. Bandit aneh, serunya. Mereka membiarkan dompet dan buku catatanku. Seperti yang kukatakan tadi malam, mereka berniat meminta tebusan untukku. Halo, ini jam tanganku. Aku lihat jam berapa sekarang. Jam tangan Danglars, salah satu repeater buatan Bourget yang ia putar hati-hati malam sebelumnya, berdentang menandai pukul 5:30. Tanpa itu, Danglars tak akan tahu waktu, karena cahaya siang tak dapat menembus selnya. Haruskah ia meminta penjelasan pada para bandit? Atau menunggu dengan sabar hingga mereka mengajukannya? Pilihan kedua terasa paling bijak. Maka ia menunggu hingga pukul 12. Sepanjang waktu itu seorang penjaga yang digantikan pada pukul 8 terus mengawasi pintunya. Tiba-tiba Danglars merasa ingin melihat sosok yang menjaganya. Ia menyadari beberapa sinar, bukan cahaya siang melainkan dari lampu, menyusup lewat celah pintu yang tak rapat. Ia mendekat tepat saat si bandit sedang meneguk anggur dari botol kulitnya, yang baunya sangat tak sedap bagi Danglars. "Fiuh," serunya, mundur ke sudut selnya. Pukul 12, pria itu digantikan penjaga lain. Danglars ingin melihat penjaganya yang baru kembali mendekati pintu. Penjaganya kini seorang bandit raksasa, bermata besar, bibir tebal, hidung pesek dan rambut merahnya yang acak-acakan menjuntai seperti ular di bahunya. "Aha," seru Danglars. Orang ini lebih mirip raksasa pemakan manusia. Tapi untunglah aku sudah terlalu tua dan keras untuk jadi santapan lezat. Kita lihat Danglars cukup tenang untuk bercanda. Namun seolah ingin membantah anggapan itu, si raksasa mengeluarkan roti hitam, keju, dan bawang merah dari tasnya, lalu memakannya dengan lahap. "Aku rela digantung," kata Danglars memandang makanan si bandit lewat celah pintu. "Jika aku bisa mengerti bagaimana orang tega makan kotoran semacam itu." Ia kembali duduk di atas tikar kulit kambingnya, yang justru mengingatkannya pada bau arak tadi. Tapi misteri alam tak terpahami, dan bahkan makanan paling kasar pun memiliki daya tarik yang tak tertahankan bagi perut yang lapar. Danglars merasa perutnya kosong. Perlahan, si bandit terlihat kurang menyeramkan. Rotinya tak lagi terlalu hitam, kejunya tampak segar dan bawang merahnya mengingatkannya pada saus dan lauk yang dimasak koki andalannya setiap kali ia berkata, "Monsieur Denisau, buatkan aku fricasse lezat hari ini."
Ia bangkit lalu mengetuk pintu. Si bandit mengangkat kepala. Danglars tahu ia didengar, maka ia mengetuk lebih keras. "Che, kosa?" tanya si bandit. "Ayo, ayo," kata Danglars, mengetuk pintu dengan jari. "Kurasa sudah waktunya memberiku makan." Tapi entah tak mengerti atau belum menerima perintah soal makanan tahanan, si raksasa diam saja, terus melahap makanannya. Danglars tersinggung. Tak mau merasa berutang pada makhluk kasar ini, sang bangkir kembali duduk di tikarnya dan tak mengucapkan sepatah kata pun. 4 jam berlalu, si raksasa digantikan bandit lain. Danglars dengan perutnya yang benar-benar berontak karena kelaparan, bangkit perlahan lalu mengintip lewat celah pintu. Ia mengenali wajah cerdas sang pemandunya, Peppino. Benar, Peppino sedang menyiapkan jaga malamnya senyaman mungkin. Duduk di depan pintu dengan panci tanah berisi kacang-kacangan rebus bersama daging asap di antara kedua kakinya. Di sampingnya sekeranjang anggur Velletri yang cantik dan sebotol Orvieto. Peppino jelas seorang penikmat kuliner. Danglars memandang persiapan itu, dan air liurnya menetes. "Ayo," gumamnya. "Coba kutanya apakah ia lebih ramah daripada yang tadi." Dia mengetuk pintu dengan pelan. "Saya datang," seru Peppino. Karena sering berkunjung ke rumah Pastrini, ia mengerti bahasa Prancis dengan sempurna. Danglars langsung mengenalinya sebagai pria yang dulu membentak, "Masukkan kepalamu." Tapi ini bukan waktunya membalas dendam. Ia pun memasang senyum paling ramah. "Maafkan aku, Tuan. Apakah mereka tak berniat memberiku makan siang? Apakah Yang Mulia kebetulan lapar?" "Kebetulan lapar? Lucu sekali. Padahal aku belum makan selama 24 jam. Gerutunya pelan, lalu dia berkata keras. "Ya Tuan, aku lapar, sangat lapar." "Dan Yang Mulia ingin makan sesuatu?" "Segera jika mungkin." "Tak ada yang lebih mudah," kata Peppino. "Di sini kau bisa dapat apa saja, tentu saja dengan membayar, seperti layaknya orang jujur." "Tentu saja," seru Danglars. "Meski seharusnya yang menangkap dan memenjarakanmu setidaknya memberimu makan." "Bukan kebiasaan di sini, Yang Mulia," jawab Peppino. "Alasan buruk," balas Danglars, berharap merayu penjaganya. "Tapi aku setuju, beri aku makan siang." "Segera, apa yang Yang Mulia inginkan?" Peppino meletakkan pancinya di tanah, sehingga uapnya langsung menggoda hidung Danglars. "Pesan saja." "Apakah kalian punya dapur di sini?" "Dapur? Tentu, lengkap." "Dan koki?" "Luar biasa." "Baik, ayam, ikan, daging buruan, aku tak peduli, asal aku bisa makan." "Seperti kehendak Yang Mulia. Kau sebut ayam ya?" "Ya, ayam." Peppino berbalik lalu berteriak, "Ayam untuk Yang Mulia." Suara itu masih bergema di koridor saat seorang pemuda tampan, anggun dan nyaris telanjang muncul, membawa ayam di atas piring perak di atas kepalanya tanpa bantuan tangan. "Aku hampir yakin berada di Cafe de Paris," gumam Danglars. "Ini Yang Mulia," kata Peppino, mengambil ayam itu dari si pemuda lalu meletakkannya di meja usang yang dimakan rayap, satu-satunya perabot di sel selain bangku dan tikar kulit. Danglars meminta pisau dan garpu. "Ini Yang Mulia," kata Peppino, menyodorkan pisau tumpul dan garpu kayu. Danglars mengambilnya, lalu hendak memotong ayam itu. "Maafkan aku Yang Mulia," kata Peppino, meletakkan tangan di bahu sang bangkir. "Di sini orang membayar sebelum makan. Siapa tahu kau tak puas dan..."
Aha, pikir Danglars. Ini tak seperti Paris, kecuali aku akan dikuliti. Tak apa, aku akan atur ini. Aku dengar daging unggas di Italia murah. Ayam di Roma pasti hanya sekitar 12 sous. Lalu ia berkata, "Ini, ambil 1 Louis." Peppino mengambil koin itu. Danglars kembali siap memotong ayamnya. "Tunggu dulu yang mulia," kata Peppino bangkit. "Kau masih berutang sesuatu." "Aku bilang mereka akan mengulitiku," pikir Danglars. Tapi ia putuskan melawan pemerasan ini. "Berapa utangku untuk ayam ini?" "Yang mulia sudah bayar 1 Louis sebagai uang muka." "Uang muka 1 Louis untuk ayam?" "Tentu. Dan yang mulia masih berhutang 4.999 Louis." Danglars terbelalak mendengar lelucon raksasa ini. "Sangat lucu," gerutunya. "Sangat lucu sekali." Lalu ia kembali memotong ayam. Tapi Peppino menghentikan tangan kanannya dengan tangan kiri, lalu mengulurkan tangan satunya. "Ayo, sekarang." "Ini hanya lelucon, kan?" "Kami tak pernah bercanda," jawab Peppino serius seperti seorang kuaker. "Apa? 100.000 franc untuk ayam?" "Ah, yang mulia tak tahu betapa sulitnya memelihara ayam di gua-gua mengerikan ini." "Ayo, ayo, ini sangat lucu, menghibur, aku akui. Tapi karena aku sangat lapar, biarkan aku makan. Ini, ambil 1 Louis lagi." "Kalau begitu, utangmu tinggal 4.998 Louis. Aku akan dapat semuanya, pelan-pelan." "Oh, soal itu," kata Danglars, marah karena lelucon ini tak kunjung berakhir. "Soal itu, kau tak akan dapat sama sekali. Pergi ke neraka, kau tak tahu dengan siapa kau bicara." Peppino memberi isyarat. Si pemuda segera mengambil ayam itu. Danglars menjatuhkan diri ke tikarnya. Peppino menutup pintu, lalu kembali melahap kacang dan daging asapnya. Meski tak melihat Peppino, Danglars mendengar suara kunyahannya yang kasar. "Binatang!" serunya. Peppino pura-pura tak mendengar, terus makan perlahan. Perut Danglars terasa kosong, seolah tak akan pernah terisi lagi. Tapi ia bertahan setengah jam lagi, yang terasa seperti 1 abad. Ia bangkit, lalu kembali ke pintu. "Dengar, Tuan, jangan biarkan aku kelaparan terus. Katakan, apa yang kalian inginkan?" "Justru yang mulia yang harus memberitahu kami. Pesan saja, kami akan penuhi." "Kalau begitu buka pintu sekarang." Peppino menurut. "Dengar, aku butuh makanan. Makanan, kau dengar? Kau lapar? Kau mengerti maksudku. Apa yang mulia ingin makan?" "Sepotong roti kering, karena ayam di tempat terkutuk ini harganya selangit." "Roti? Baik. Hei, roti!" Si pemuda membawa sepotong kecil roti. "Berapa harganya?" tanya Danglars. 4.998 Louis, kata Peppino. "Kau sudah bayar 2 Louis di muka." "Apa? 100.000 franc untuk sepotong roti?" 100.000 franc, ulang Peppino. "Tapi tadi kau hanya minta 100.000 franc untuk ayam." "Kami punya harga tetap untuk semua persediaan. Tak peduli kau makan banyak atau sedikit, 10 hidangan atau 1, harganya tetap sama." "Jadi kau terus mempertahankan lelucon konyol ini, sahabatku? Ini benar-benar konyol, bodoh. Lebih baik kukatakan sekarang, kau berniat membuatku mati kelaparan." "Oh, tidak, yang mulia. Kecuali kau bunuh diri, bayar, dan makan." "Dengan apa aku bayar, binatang?" seru Danglars marah.
Kau kira aku bawa 100.000 franc di saku? Yang Mulia punya 5.050.000 franc di saku. Cukup untuk 50 ayam seharga 100.000 franc, ditambah setengah ayam untuk sisa 50.000. Danglars menggigil. Selubung jatuh di matanya. Ia pun mengerti lelucon ini, yang kini tak lagi terasa bodoh. Baiklah, katanya. Jika aku bayar 100.000 franc, apakah kau puas dan membiarkanku makan dengan tenang? Tentu, jawab Peppino. Tapi bagaimana aku membayarnya? Mudah sekali. Kau punya rekening di Messrs, Thomson and French, Via dei Bianchi, Roma. Beri aku cek senilai 4.998 Louis dan bankir kami akan menerimanya. Danglars memutuskan lebih baik menuruti dengan lapang dada. Ia mengambil pena, tinta, dan kertas yang ditawarkan Peppino, lalu menulis cek itu dan menandatangani. Ini, katanya, cek tunai. Dan ini ayammu. Danglars menghela napas saat memotong ayam itu, yang tampak sangat kurus untuk harga yang dibayarnya. Adapun Peppino, ia memeriksa kertas itu dengan saksama, lalu memasukkannya ke saku dan kembali melahap kacangnya.